Kita buat dulu simulasi contoh perhitungan dendanya nih ya gitu. Misalnya si SCR klubnya ini 90%. Contoh lah let's say Aston Villa deh. Aston Villa let's say 90% nih. Jadi dari skuad membangun kosnya ini udah di marka 90%. Berarti kan dia lebih 5% nih ya. Lebih 5%, jadi kelebihan belanjanya 10 juta. Nah, jadi 5% dikali 10 juta yang merupakan cost lebih yang dia harusnya tidak boleh spend, itu akhirnya menjadi rumusan dari dendanya dia. Jadi akan ada tagihan dari Premier League untuk sejumlah denda sebesar 500.000 pound sterling karena 5% dari extra spend yang dia lakukan gitu. Jadi yang membuat ini mungkin cukup clear itu akhirnya diterima oleh seluruh tim dan tidak ada denda di musim transisi 2026-2027 ya, karena ini dianggap sebagai tahun transisi. Tetapi tetap apabila overspend itu mereka akan masuk ke kategori red threshold di mana mereka itu bisa diturunkan ya allowance mereka untuk spending di musim berikutnya. Nah, siapa sih sekarang tim-tim yang di Liga Inggris ini dalam bahaya besar untuk penetapan aturan ini? Dirasa squad cost rasionya itu lebih besar pasak daripada tiang. Ada beberapa tim yang sedang masuk ke dalam zona merah, itu antara lain Aston Villa, Nottingham Forest, Leeds United, Fulham, Bournemouth ya. Ada juga Wolves yang sekarang hampir 81%. Jadi kalau dirasa ini Aston Villa di posisi teratas karena emang keuntungan mereka tuh sekarang cuman lewat doang untuk bayar gaji pemain. Bahkan mungkin hampir di atas 90%. Makanya mereka kemarin harus jual pemain secara murah kayak Douglas Luiz lah, kemudian macam-macam lah yang akhirnya harus dilepas dengan harga di bawah market gitu. Nah, ini bisa berubah seketika ketika mereka melakukan penjualan besar gitu. Misalnya Nottingham Forest, pemain terbaiknya Morgan Gibbs White. Morgan Gibbs White dibeli sama Manchester United seharga 100 juta pound. Nah, ini tiba-tiba berubah langsung nih, masuk jadi pendapatan. Karena memang bedanya squad cost ratio ini dengan profit and sustainability rules itu monitoring dari accountingnya itu murni dihitung dari satu musim berjalan. Sementara kalau PSR, kalian tahu kan, itu dihitung mulai dari Januari sampai akhir kalender, kemudian diambil rata-rata 3 musim terakhir. Jadi lebih kompleks, jadi bisa utang-utangan, ribet lah. Kalau ini benar-benar straightforward, dari musim ini berjalan sampai musim ini habis, itulah penilaian terhadap squad cost ratio yang akan dibebankan terhadap semua klub. Jadi